Bernard adalah saya juga meminum hemohim. Cuman hemohimnya saya merasa jauh lebih nyaman diminum apabila saya buka ya tadi ke dalam air panas. Itu sangat membantu buat para komorbid ya yang batuk terus gitu. Itu sangat membantu banget untuk kita menyetop batuk kita di saat pandemik seperti sekarang. Nah, saya harap Bunda Tri akan sudah datang gitu. Ya, halo Kober, semoga yang sekarang bagus ya. Bunda Tri semoga bisa datang. Kalau enggak saya akan memanggil Ci Yuliana ya ya. Ya karena ya Ibu bukan Ibu Herlina Agato ya kalau misalnya ini karena beliau juga sudah saya itu ya sudah saya bikin listnya gitu. Nanti ke depannya saya juga akan mencoba untuk mengobrol dengan Ibu Center Leader Rini Malang, Cirini Malang, dengan Ibu Maria Francisca dan Ibu Aprinda. Tapi karena Ibu Aprinda sekarang sedang sibuk dan Ibu Rini Malangnya sedang ini ya, anaknya sedang sakit gitu. Nah, Ibu Maria Francisca lagi ada di Bangka, jadi tidak bisa. Nah, sekarang ya. Halo. Halo, Ci. Suaraku bagus ya? Wah, bagus ini. Oke. Bagus ya. Malam. Ci, selamat malam. Halo. Dengeran. Kedengeran Malam. suaraku? Nah, kalau Ci Herlina ini pasti teman-teman pernah lihat ya, karena kalau yang ikut Atomi, apalagi kalau Atomi Global Mercy, pasti pernah melihat wawancara beliau dengan Ci Lilis Senjaya, ya, tentang, tapi saya tuh senang banget sama ininya loh, sama kesaksiannya Ci Herlina. Karena Ci Yuli ini kalau kesaksiannya itu penuh semangat ya dan sangat detail. Jadi membuat saya tuh langsung beli hemohim waktu itu. Nah, karena nah, di sini itu teman-teman, di sini kita berbagi bukan jualan. Jadi tadi juga saya dengan Kobernat juga kita berbagi saja. Apalagi kalau Kobernat tadi lengkap banget ya dari kenapa beliau tuh pakai karena dia itu kan ada ini ya, ada gula juga, bisa menurunkan kadar gulanya. Nah, kalau tentang COVID-nya, ini adalah ibu pertama yang saya mendengar loh, Waduh. mendengar kesaksian COVID itu dari Iya. dari Ciuli gitu. Dan apa sih kesaksian COVID tapi suaranya saya saya minum hemohim, saya tidak apa-apa. Padahal survival survival yang lain suaranya turun. Yang ini suaranya jak-jak. Nah, ayo mari sambil cerita dikit. Kenapa Wah, gabung Atomi? kalau gabung Dari Atomi mana? sih awalnya mah karena Mhm, rambut rontok ya. mhm, Kak. Karena rambut mhm. rontok gitu, Wih, terus kan rambut hair juga ya. tonic, di hair tonic, terus Mhm, akhirnya herbal kayak gitu. Ya udah cuma gitu aja. Tapi terus mhm, si hemohim gimana ya ceritanya? Oh ya, kan saya masuk teh udah pandemi ya. Jadi karena saya mengantisipasi kan waktu itu kan mhm, COVID baru COVID-19 ya. COVID-19 itu kan kita kan tetap harus menjaga ya, harus menjaga. Jadi sejak itu tuh saya mhm, beli si hemohim cuma saya yang pakai. Cuma saya yang pakai. Jadi nggak saya juga nggak paksain suami mhm, saya atau apa, tapi anak-anak saya yang suka ke kantor kayak gitu saya kasih, nggak tahu diminum atau enggak, saya rada kurang tahu lah, pokoknya saya kasih minum, pokoknya nih mama udah beli mhm. minum gitu. Tapi saya udah rutin, Yang penting sharing. sih minum Mhm, hemohim itu. Jadi ketika saya kena COVID itu pas mhm, bener tahun lalu, berarti pas saya itu lagi makan-makan biasalah di rumah, nggak kemana-mana. 2021 jadi mhm, 2021 tahun baruan berarti 2021 ya. Jadi saya tuh minum Coca-Cola. Kan biasa kan kalau bakar-bakaran mhm, barbecue pasti ada Coca-Cola ya. Nah, mhm. besoknya saya tuh pas lagi minum Wih, besoknya tuh loh kok tenggorokan rasa kering gitu ya, nggak enak kayak gitu kan. Wah, ini gara-gara minum Coca-Cola nih kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu, ih badan tuh tanggal 1 Januari mhm, tuh. Badan tanggal 1 Januari rasanya pegel, para regel gitu, pegel, semua pegel gitu. Pegel, kayaknya nggak enak kayak gitu. Terus sama mbak saya dikerokin kayak gitu. Coba masuk angin kali bu, katanya gitu. Dikerok kayak gitu. Nggak merah tuh, dikerok nggak merah. Kata saya, mbak ini mah kayaknya bukan masuk angin. Stop, udah mbak, jangan deket-deket saya mbak. Saya bilang, itu udah sempet ngerok tuh. Udah sempet ngerokin si mhm. mbaknya gitu. Mbak udah, jangan Betul. ini deh, jangan deket-deket saya. Saya bilang kayak gitu dah. Jadi waktu itu tuh saya hajar deh si hemohim lagi.
biasanya satu, saya minum langsung pagi sore saya minum dua. Mm. Terus udah gitu mulai bindeng. Oh, Hah, iya. kok suara saya bindeng kayak gitu. Nah, itu tuh pas hari yang inget saya banget tuh hari Kamis. Hari Kamisnya itu suami saya pulang, terus dia bilang gini, kok saya ini ya anget di kantor, katanya. Waduh, terus anak saya bilang, udah mama papa PCR, kata gitu. PCR, jadi saya Mm. PCR, pas PCR tuh Mm. 24 jam itu tuh menunggu. Kalau PCR tuh aduh udah kayak menunggu apa ya. Pas saya dapet PCR itu, waduh, CT saya kok rendah ya, 22 CT saya rendah. Nah, itu saya, tapi Oh. badan mah udah cuma 3 hari, yang sakit tuh cuma 3 hari doang. Sakit badan 3 hari setelah saya PCR kayak Kayak gitu, kober berarti ya. saya langsung, kebetulan kakak saya dokter, jadi saya langsung dikasih antibiotik, langsung malam itu juga minum obat. Tapi saya tetap rutin minum hemohim, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 kali. Jadi itu saya minum hemohim. Jadi selama saya isolasi, Mm. kalau suami saya mah udah ke rumah sakit karena dia punya mah, karena mahnya berat, dia mah udah ke rumah sakit nggak bisa minum obat, dah itu mau gak usah diceritain lah. Mm. Itu mah udah bener-bener dah, orang yang punya mah amit-amit jangan kena covid dah, soalnya obat covid itu nggak bisa lah Mm. untuk orang mah. Aduh, bener-bener minum antibiotik Nyeri. itu udah kayak apa ya kalau minum itu. Jadi Sakit. saya selama isoman di kamar itu minum hemohim, jadi nggak kayak orang sakit jag cuma kesel aja kelanang kelining di kamar kayak gitu kan. Jadi nggak ada rasa apapun, jadi badan mah tetap bugar, tapi saya tahu diri nggak pernah keluar di situ. Jadi pas udah 10 hari, puji Tuhan, saya padahal udah langsung negatif. Padahal pada saat COVID Delta itu minimal itu 2 kali PCR baru negatif. Baru negatif itu 2 kali PCR, kebanyakan itu selalu PCR yang ketiga baru negatif, PCR yang kedua baru negatif, diulang-ulang si PCR-nya ya. Nah, itu mas saya semua yang kena waktu itu, ponakan saya, suami saya itu tuh masih belum lulus, masih pada positif. Padahal CT saya tuh paling rendah 19 sampai 22 deh. Pokoknya paling rendah saya 22 karena ponakan saya mah udah bangsanya 30, udah kayak gitu positif tuh. Nah, saya tuh paling rendah waktu itu. Waktu itu saya paling rendah, tapi paling duluan saya negatif. PCR pertama saya langsung negatif. Saya pergi PCR pun saya masih nyetir mobil sendiri karena anak-anak, aduh ini gimana? Apa manggil aja? Enggak, saya masih bisa nyetir tapi pisah mobil. Saya bilang kayak gitu kan. Pisah mobil. Jadi masih drive thru, masih jag-jag, benar-benar jag-jag, nggak ada keluhan apapun selama saya COVID, selama saya minum hemohim. Itu sih yang saya rasain, puji Tuhan. Nah, jadi saya terus-terusan minum hemohim sampai sekarang, sampai kemarin Omikron pun saya masih terus minum Omikron, tambah gencar lagi deh tuh si hemohim. Nah, itu 1 tahun itu biasanya saya itu ya sebelum minum hemohim pasti yang namanya flu, itu tuh pasti 6 bulan sekali mah pasti saya flu. Pasti flu. Nah, itu tuh saya jaga banget supaya nggak kena flu gitu kan. Aduh, sekarang tuh flu mah amit-amit banget ya kalau kena flu gitu kan. Flu, batuk kayak gitu, haji udah itu mas saya memang dari kecil kayak begitu, dari dulu tuh minimal 1 tahun tuh ada 2 kali lah pilek flu kayak gitu. Nah, setelah minum hemohim, aduh puji Tuhan nggak pernah flu lagi, nggak pernah flu. Selama saya minum hemohim nggak pernah flu, puji Tuhan. Itu sih. Jadi itu Ci, kalau si hemohim ya waktu pas lagi dulu ya kemarin oh kena iya, si hilang COVID itu penciuman, hilang penciuman. Mau makan? hilang penciuman. Oh, mau makan tapi Ci? Makan. Oh, kalau Mau makan mah tetap. tetap makan karena Mau saya pengen makan. sehat kan, tetap makan gitu. Oh, apa ya? Nggak ada rasa asin aja, tapi saya mah tetap aja makan nggak ini, tetap nggak ada apa, cuma memang hilang penciuman, tapi nggak ada rasa mual, nggak ada lah. Hilang penciuman dia. Kayu putih tuh dihirup-hirup gitu aja nggak bisa cium. Kayak gitu. Terus saturasi tetap baik, nggak pernah demam, nggak pernah apa. Kalau saya tuh nggak ada gejala apa-apa, nggak demam. Oh, nggak demam. Oh, karena Ci Herlina tuh gini, jadi kemarin-kemarin itu Ci, kan ada yang nanya,
kenapa sih leader Atomi masih Mm-mm. bisa pada kena COVID? Mm-mm. Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, gitu karena kita kan Mm-mm. Mm-mm. rata-rata semua pada minum hemohim kan. Nah, masalahnya yang disarankan oleh pemerintah Korea itu Mm-mm. dan disarankan oleh Atomi juga ya, bukan pemerintah Korea, maksudnya sama Atomi dan juga KRI itu 2 saset 120 Mm-mm. hari nonstop tanpa bolong. Mm-mm. Itu sebenarnya. Jadi mungkin yang waktu itu dialami oleh Mm-mm. kan kayak Kober tadi kan Kobernat bilang kan, Mm-mm. saya sih minum tapi saya Mm-mm. minumnya satu gitu, 1 saset. Nah udah gitu dia minum 2 saset, tapi kemudian dia terkena. Kenapa? Ya karena dia mungkin tidak sebenarnya terus terang aja ya, kayaknya di antara kita jarang yang minum 2 saset terus Iya. 120 hari tanpa stop, ya kan? Mm-mm. Terutama kalau udah jadi leader. Karena kalau leader itu kita udah Mm-mm. taruh empat empat box di rumah, datang member, Cici Mm-mm. saya kena COVID, saya Mm-mm. ambil dulu Iya. sebox, Mm. dikasih Mm-mm. toh. Mm-mm. Iya. Heeh. Nah Iya. itu yang terjadi. Jadi itu juga ya, semoga teman-teman tuh pada ngerti dan jangan gini, karena waktu itu kan mungkin waktu itu kita pernah ada sharing juga tentang hemohim gitu di Mm. salah satu rapat vision, dan kemudian ditanya kena, wah kalau leader jangan sakit dong, jangan ngomong dong, Iya. karena katanya kalau sudah leader kita harus kuat. Sebenarnya enggak juga, karena leader yang bisa menahan semua itu Iya. mungkin kalau kita imunitasnya sudah sangat baik, Mm-mm. karena darah itu Mm-mm. kan Mm-mm. 120 hari ya Mm-mm. Ci, untuk supaya dia imun banget. Sedang itu NK sel itu cuman berapa Iya. hari ya? 12 hari nggak tahu berapa Iya, hari mati. terus jangan jangan salah Jadi juga kita harus ya, minum lagi. hemohim itu tidak menggantikan obat Gitu. dokter ya. Obat Mm, dokter tetap mm, diminum, tetap rutin, makanan sehat tetap mm. dimakan, makanan sehat Betul. semua gitu kan. Mm, Jadi jangan jangan seperti oh gue udah mm. minum hemohim gue nggak perlu Betul. obat dokter, nggak seperti itu ya. Tidak menjamin. Mm, mm. Jangan salah. Tidak seperti itu. Itu yang suka Ya, kadang-kadang salah benar, kan. benar, benar. Iya, kadang-kadang ada Jangan salah. orang, Mm, wah katanya ini hemohim gini, siapa mm. bilang hemohim bisa menyembuhkan? Memang tidak Aduh, menyembuhkan ya, cuma membuat badan kita tetap fit, membuat kita badan mana kita Mbak Daya? tetap fit, nggak sampai kita Mm, tuh turun di titik terendah, mm. gitu aja deh, ya kan? Mm-mm. Betul. Sama Ya, ini tuh. kayaknya kalau Mm-mm. udah komorbid ya, Ci. Kayak saya tadi juga ngomong. Mm-mm. Komorbid, Mm-mm. asma, tekanan darah Mm-mm. tinggi, Ya, diabetes, mah akut. Itu jangan iya, berani-berani iya, nggak minum betul. antivirus Itu sih nggak bisa sama lah. antibiotik. Mm-mm. Gitu. Ya, karena si hemohim ini cuman dia itu kalau aku ngerasanya ya, Ci Herlina. Jadi gini, kan kalau nggak minum hemohim itu kerasanya Leles. sangat super Mm-mm. duper lemes Ya kan biasanya kan kalau aku katanya kan sih. orang COVID katanya kan Leles, nggak lemes, bisa. pengennya Heeh, tidur kayak gitu. Nah itu makanya yang heeh, saya alamin waktu saya isoman di heeh. rumah itu nggak berasa lemes, nggak ada berasa. Saya mah di rumah tuh ya nyesel, kan pakaian kan pakai cuci sendiri ya, Heeh. nyesel, Tah, nyetrika, heeh. Yes deh, mama cuci baju iya, buat yang nggak nyuci ngerti. baju sendiri, kayak kan baju saya nggak berani dibawa keluar dong, Heeh, saya cuci sendiri gitu, saya jemur-jemurin di kamar mandi itu buat benar-benar. ngosrek kamar mandi di dalam kamar kayak Heeh. gitu. Yang paling inget tuh yang itu ya, ada rapat waktu itu, ada rapat S2 sih, terus dibilangin, yuk survival COVID, kalau yang mau ngomong siapa ya yang udah sembuh dari COVID karena hemohim, sok silahkan. Yang lain pada lemes ya sih ngomongnya. Saya sudah berhasil sembuh. Ciherlina mah, saya banyak pokoknya. Tapi mungkin ini juga mindset. Nah, jadi ini juga nyambung sama pembicaraan Bu Dona kemarin ya, kalau yang ikut rapat division gitu. Mindset positive thinking itu sangat berguna. Saya itu ketemu Ciuli ya, terus terang ketemu kita nggak pernah ketemu ya Ci, cuma ketemu waktu pas lagi dulu ya kemarin itu. Nah, cuman udah serasa temen banget karena dia itu sangat positif. Jadi Ciuli itu Positif, sangat bukan super positif COVID positif ya, orangnya. positif Dan dia tuh thinking. apa ya? Ya, positif, positif thinking. Pokoknya kalau ada apa-apa, dia cuma nanya ke saya, Nit, ini gimana sih? Kok gini ya? Nanti saya bilang, lakuin aja dulu, Ci. Iya ya, ya udah lakuin dulu, Ci. Nah, mindset penting. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang juga lagi masalah sama COVID ya. Nah, dan ini juga saya undang kita pokoknya
Nah, kalau Kim sama teman-teman yang di sini juga ada pernah bermasalah dengan COVID sekarang gitu, bisa nanya atau kalau mau testimoni juga boleh karena sekarang tuh Heeh. testimoni COVID tuh Mm-mm, dikit banget, mm-mm, Ci. Kalau buka YouTube ya, mm-mm. cuma ada Oh, dirimu dan Dokter Asep doang. mm-mm, Kalau mm-mm, sama satu mm-mm, anak muda itu mm-mm. kan. Sedangkan iya, Heeh, jadi kita mau bicara soal mm-mm, banyak soal hemonim juga susah karena heeh, nggak ada orang yang ngomongnya gitu. Jadi sekarang tuh aku maksudnya mau bikin itu sih. Nah, ada pertanyaan nih Ci, apakah ada batas waktu minum hemohim? Berhenti berapa lama gitu lalu lanjut lagi? Nah, itu sebenarnya kalau batas waktu minum hemohim gini, yang disarankan oleh KRI itu adalah 120 hari tidak stop 2 saset untuk mm-mm, imunitas paling maksimal ya. Nah, dalam imunitas maksimal itu Anda punya waktu kalau nggak mm-mm, salah Dokter Asep bilang 12 hari kalau mm-mm. nggak salah ya sebelum NK sel itu turun lagi. Nah, di situ mungkin kalau teman-teman mau berhenti mungkin sekitar 5 hari lah, mungkin masih bisa. Iya, Cuman kalau kata perlu. saya di masa seperti sekarang ya, Ci, Mm-mm, mm-mm. saya baru suntik loh. Nah, itu dia. Itu Yang juga kedua nggak tahu ya tuh, si hemohim saya tuh juga baru suntik berpengaruh sama sekitar ini ya. Saya tuh mau Mm, setiap kali habis vaksin tuh saya nggak pernah ada efek sama mm. sekali. Nggak pernah. Yang kemarin booster Oh ya. Pfizer. Oh, Mhm. sesudah ini ada Wong Ji Hong akan Oh gitu. membicarakan soal itu. Si Isyong. Ya, jadi udah habis ini kan kalau Ci Herlina nggak ada masa. Kalau saya terus terang COVID Mm-mm. pertama, bukan suntik pertama Ci ya, vaksin pertama itu Mm-mm. saya itu udah lupa Mm-mm. bahwa saya asma, lupa banget. Mm-mm. Sampai suntik COVID pertama, suntik COVID pertama biasa hari pertama masih ngikutin ya prosedur 4 saset, Mm-mm. hari kedua 2 saset, hari ketiga pedit mulai keluar. Satu saset ya. Nah, 1 saset. Hari keempat 1 saset. Hari kelima yang saya bicara sama Mike Sujardi, yang saya interview beliau itu sama, kalau Mm-mm. nggak salah sama Ket sama Dokter Asep ya. Itu paginya saya nge-SMS Mike-nya, saya udah bilang, Mike, ini saya kayaknya asma. Saya bengek, nggak ada suara sama sekali. Nggak jadi ngik, ngik. Itu saya minum hemohim langsung Wow. 2 sih, baru bisa nafas lagi, keringetan dingin. Kalau enggak saya Wah, kira saya ke RS. Soalnya reaksinya langsung ya, langsung nggak kayak langsung kayak nafasnya dulu lega ya. kayak dulu kan mm-mm. Nah, begitu saya minum itu kayak gemeter gitu kan, Mm-mm. keringetan dan saya langsung bisa nafas. Memang seharian itu saya 6 sampai 8. Jangan ya, Iya, iya. teman-teman, jangan pedit di Mm-mm. tengah-tengah. Mm-mm. Ya maksudnya, heeh. Karena sekarang tuh gini, ada kemarin member saya bilang, Ci, hemohim itu kan Mm-mm. harganya nggak murah loh. Dia bilang gitu. Terus kata saya, berapa sih harganya Iya. kalau masuk ke rumah sakit? Gitu 1 hari nggak mungkin 1.250.000 Mm-mm. sampai 1.380.000. Mungkin itu cuman eh, ininya aja sih, biaya dokternya, biaya obatnya, belum biaya Mm-mm. ininya kamar. Mm-mm. Ya Mm-mm. kan sih kalau masuk rumah sakit ya. Jadi Bismart. Nah gitu. Ya sekarang Mm-mm. kayaknya Ciuli juga segitu aja dulu karena ya beliau tuh sibuk banget ya dan terima kasih banget saya tuh barusan menghubungi dia itu jam berapa sih tadi Sorry, jam 6. saya tuh ada Zoom yang lain. Aduh, ini tadi kira tuh udah jam berapa? Langsung mau. Heeh, Iya. heeh, ya. Mm-mm. Heeh, jadi dia ada lumayan lagi. Nah, sekarang Thank saya you, udah sehat dulu semua dengan ya. Ciuli. Thank you, Ci, gitu ya. Amin. Udah sangat memberkati sharingnya. Nah, Oke, saya panggil thank you nih. Isyong ya Sehat sesudah semua ini. ya. Oke, thank you, Cici. Yuk, sama-sama. Ya. Halo, Ibu Melisa. Nah, Ibu Erni, Ibu Lindawati. Nah, Cici bisa live-nya diklik. Nah, ada Ibu Afid atau Mi, halo. Nah, sekarang kata Isyong, leader is not made of plastic too. Ada batas waktu drop juga katanya ya. Nah, aku sekarang tadinya aku rencana mau manggil Bunda Triyahya dulu, tapi kayaknya beliau sudah ada lagi yang lain. Jadi saya akan manggil Pak Wong Jihung ya dengan Isyong. Isyong itu punya permasalahan dengan COVID. Bukan COVID sih, maksudnya sama vaksin. Karena vaksin booster tepatnya. Nah, gitu. Dia dan cara untuk menghadapinya bagaimana gitu ya. Yuk. Nah, buat teman-teman yang juga ada sebentar ya, bentar. Buat teman-teman yang sebentar ya, maaf. Nah, buat teman-teman yang ada ini, ada kesaksian atau testimoni tentang COVID, itu boleh juga dengan COVID dan hemohim, boleh langsung ini aja ya,
di sini, hai hai Ci, saya mau dong testimoni. Nah, itu juga boleh ya. Nah, Pak Wong Jihungnya sudah bisa, Bapak. Ya, saya panggil dulu kalau begitu. Nah, saya invite ya, gitu. Nah, di sini, kok saya salah kepencet, bener kan ya? Tunggu, up. Nah, yuk, Xiong. Xiong, tadi gempa, Xiong. Oke. Kalau kalau anak zaman now ya, gempa malah ngasih stiker. Ci, gempa, Ci, gempa, Ci. Bukan, lari dulu, Xiong. Nah, di Taiwan ya. Nah, sekarang, yuk bagaimana permasalahanmu dengan vaksin booster? Tapi memang Ah, vaksin booster, Dokter Asep pun tepar KO. tepar, Hmm. KO. Nah, Jadi gini ya, gimana? ceritanya kan gini. Hmm, Dulu itu saya sering bawa banyak orang pergi vaksin dan biasanya kalau hmm, saya bawa orang itu saya selalu ingatkan, ingat makan ya. Jadi waktu itu kan Sabtu, hmm, saya bawa orang pergi vaksin. Saya nggak buat appointment sih, tiba-tiba mereka tanya, ini ada satu slot, ada satu orang nggak datang vaksin. Kamu mau? Saya merasa hmm. toh waktu saya kan udah 3 bulan, udah selisih 3 bulan, udah bisa langsung vaksin booster. Jadi saya Oh. langsung pada saat itu saya kondisi lapar. Saya lapar dan saya Heeh. divaksin saja. Saya menganggap kayaknya saya udah minum hemohim, is okay lah gitu kan. Ternyata Hmm, buset. Vaksin yang ketiga itu Moderna, malamnya hmm. itu setelah Zoom ngehot banget. Waktu itu Cianita gak join ya. Ah, Eh, aku sakit kan. eh, kok Atan yang join. Jadi waktu itu udah hot banget. Saya kira kok setelah nge-zoom itu saya jadi pusing ya karena terlalu hot atau apa. Ternyata besok bangun pagi ini saya serak, sakit, badan dari atas sampai ke bawah sisanya cuma rambut saja yang nggak sakit. Buset waktu Hmm. itu kan. Padahal saya mau keluar prospek orang mau ngapain nggak bisa. Jadi akhirnya saya mulai memikirkan sesuatu yang gila-gila. Akhirnya saya konsumsi hemohim 3, vitamin C 3 Hmm. per makan. Saya Makan. nggak campur di air panas. Saya per Oh, makan 3. Setiap hmm. makan pokoknya sarapan sekali, siang sekali, malam sekali. Berarti 3, 3, 3. Berarti total 1 hari itu 9, 9. 9. Hmm. Mm-mm. Nah, Tapi aku pernah dengar dari Ibu Aprinda ya, Syong. Ibu ya. Aprinda kan pernah ngomong ke aku tuh, sebenarnya Omikron itu dianggapnya tuh paling rendah. Maksudnya di antara yang COVID yang 19, kalau nggak Delta ya, dianggapnya tuh ini sih cuman batuk gitu. Tapi sebenarnya nggak semudah itu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami ya, tapi sudah mengalami yang batuknya tuh nggak berhenti-berhenti banget, itu udah harus 8 saset karena teman-teman itu kan nggak diinfus. Kalau udah sampai nggak bisa makan harus 8 saset ya, kata Hmm. Ibu Apinda sih itu itunya gitu. Jadi Nah, terus saya Isyong lakukan gimana tuh? cara itu, Hmm. terus kan saya Hmm. sakit. Udah tepar, udah drop, akhirnya saya cuma bisa makan. Karena perut saya itu juga mual banget. Sakit, pinggang segala macam sakit, koyo udah tempel gak mempan. Nah, jadi saya cuma Oh. bisa makan yang lembek-lembek kayak bubur gitu kan. Saya makan bubur, Hmm. cuman kan tahu ya teman-teman kalau makan bubur itu kan bisa mengurangi ionik tubuh dan elektrolit sebenarnya sih. Jadi waktu itu saya tanya Dok Asep juga, katanya minum spirulina dan itu Hmm. noni. Jadi akhirnya saya makan 3 spirulina. Saya tambah lagi 3 spirulina di siang hari. Habis itu saya Hmm. langsung masuk ke kulkas, keluarkan noni saya yang sisanya cuma segini saja. Kan itu panjang kan? Aha. Ini kan Hmm. sisanya cuma segini, lebih kurang 5 cm lah. Saya nggak tahu berapa berapa sisi itu. Pokoknya sisanya 5 cm gitu tingginya. Saya langsung tuang ke gelas semua, langsung minum. Wah. Akhirnya besok pagi Uh. besok pagi halo morning, aku kan ngecat kan ikut kan morning gitu kan, Ah. terus jika nanya aman, yes aman segar, tapi Iya. efeknya kenapa saya tidak bangun. Tidur banget ya. Iya, Asik banget itu. saya HP saya bunyi, manajer saya Hmm. telepon, saya biarkan dia miss call, saya buka HP, buset 9.16 aku tengah masuk kerja. Ya sudahlah, lewat aja lah, Syong. Jadi Tapi gitu. apa sih Dokter Asep? Waktu pertama kali kan biasa ya kalau di Indonesia kan yang pertama dicus para dokter.
Nah, itu beliau sampai benar-benar itu loh, panas-panasnya kata dia gede banget, tinggi banget kalau dokter Asep. Mm-mm. Mhm, Nggak bisa, dia sampai bilang gini, aku sampai nggak bisa jalan loh, Ci. Bener-bener ini, kata dia. mhm. Nah, ini sih Kalau kerasanya saya gimana sih? Pusing. pusing, eh, Mm-mm. pusing, terus sakit di bagian kepala, ke leher sampai ke tulang ekor sana sakit semuanya, dan Mm. di kaki tangan itu menggigil, terus demam, terus putar-putar. Itu baru vaksin loh, bukan. Itu baru vaksin. Saya kira udah Iya. kena COVID nih gitu kan. Ternyata bukan. Nah, dari sana saya kembali memikirkan ya kenapa di vaksin pertama saya dan kedua itu saya aman. Ini memang ada sakit sedikit, cuman temperikoiotomi sehari udah Hmm. selesai. Itu wajar ya kalau agak pegel gitu kan. Kenapa yang di vaksin pertama dan kedua itu tidak? Saya analisa sebelum saya vaksin 1 dan 2, itu saya konsumsi hemohim 2, vitamin C 3, saya masukkan ke ini. Saya udah masukkan, saya pop minum semuanya, habis itu dicucuk. Saya seduh lagi 3 vitamin C, habis itu 2 hemohim langsung. Gitu. Jadi gak pakai jeda. Hmm. Setelah udah cucuk langsung di gini bentar, habis itu langsung Hmm. minum. Jadi malam itu oke, segar, besoknya tidak tepar. Malah saya keseteran Ah. ini lagi. Nah, yang ketiga kali ini, saya gak lakuin hal ini. Setelah pulang, saya biarkan gitu aja. Kenapa tuh? Lapar, Ya, makan dulu. saya makan dulu, karena kan lapar. Hmm. Saya makan dulu, habis Hmm. udah makan, sibuk sana-sini, terus saya malah mau ngejumkan. Itu sebetulnya saya mau buat PowerPoint-nya, segala Iya. macam gitu kan. Hmm. Akhirnya saya kelupaan hemoglobin saya. Kelupaan, ya Nah, udah bagus saya lah. malam itu tidur, besoknya Hmm. busan Asik ya, gitu. dunia berputar. Heeh. Yes. Cuman memang apa ya, kalau kata aku sih ini tuh kalau zaman sekarang ya teman-teman kayaknya kan banyak yang ngomong tuh, Syong, aduh kayaknya kalau hemohim itu mereka tuh, kenapa aku bikin ini ya? Karena aku kasih testimoni nggak dibaca ya. Aku kasih foto katanya testimoni orang. Aku kasih video, aku kasih YouTube. Ah, Ci, dah itu mah kalau di YouTube mah kan kali udah diomongin katanya ya, udah ditulisin gitu, orangnya ngomong gitu kan. Oke, nah Ya. sekarang jadi IG Live. Kalau IG Live kan udah jelas-jelas. Jadi gini, teman-teman tuh jangan merasa bahwa kalau udah kita itu udah pakai ini ya, vaksin, itu bisa. Karena sebenarnya saya barusan divaksin kayaknya 1 bulan yang lalu loh, nggak tahu 1,5 bulan lalu ya. Ini saya kenanya juga asik banget. Dan tapi ya saya mikirnya gini, Jong. Kalau kan tadi ditanya kata Ibu Ciyuli juga ya, obat itu harus tetap diminum. Jadi jangan kecuali kalau mau kayak Hans ya. Pak Hans ada apa? Oh nggak ada kayaknya. Untung. Nah kalau kayak Pak Hans ya, nah gitu. Kalau Pak Hans kan memang kayaknya kelompok eh, kamikaze. Nah itu kayaknya yang tapi nggak gini. Maksudnya kalau Anda tidak komorbid, nggak kelebihan berat badan, memang sering olahraga kayak Vivi gitu. Nah, itu atau seperti Pak William Andra yang memang sudah tiap hari itu mereka minum minum hemohimnya tuh 2 saset, 2 saset, 2 saset, 2 saset. Nah, itu mungkin bisa melawan dengan ini langsung melawan dengan hemohim saja gitu dan juga suplemen atomi lain. Yang saya lihat ya suplemennya semuanya sama. Hemohim, spirulina, probiotik ya, vitamin C yang hampir sama. Terus koyo rata-rata Koyo. koyo terus udah gitu PTFE. Nah, kalau saya tambahannya saya tadi ya red ginseng. Karena abis ini nih kan mungkin teman-teman juga mikirnya red ginseng itu. Saya tuh dari hari Kamis ya, Kamis tuh saya mulai panas. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sekarang Rabu. Tapi saya udah bisa ngomong padahal saya komorbid asma. Oh, si Dan saya nggak Anita batuk. minum ini gak makin Hmm, panas ya? Maksudnya secara Enggak. tubuh itu gak makin kayak panas dalam gitu, memicu apinya naik. Wow. Hmm, aku teh justru ini ya, Syong, karena aku kan minum spirulina, terus aku minum vitamin C 2000. Oh, Hmm. Gitu dan minumku sangat banyak karena udah tahu kan ya kalau misalnya ginseng-ginseng begini, terus kan kalau yang semua pengobatan China-China ya, minum harus rada banyak kan, gitu. iya Nah, benar. jadi aku sih banyak minum vitamin C dan
Tapi ini tuh Xiong red ginseng ya, beneran deh. Lagi batuk terus gitu, nggak bisa stop. Terus udah gitu aku minum si red ginseng pakai air panas, aku stop loh. Wow, hebat, Mm-mm, hebat bener. sekali. Padahal tadinya aku pikir udah, aduh kalau terus kena kayak begini, kayaknya besok aku sudah. Soalnya nggak bisa, nggak bisa nafas. Aduh, Iya, bener-bener loh, tangan. paling nggak Jadi kuat. jadi Hmm. cara minumnya Cianita gimana? Langsung diseduh Nah, atau taruh di bawah jadi lidah? pagi-pagi. Jadi waktu pas lagi pertama kali kena, mulai ngerasa kena virus tuh, ini sakit Syong. Sakit apa ya, sakit tenggorokannya itu kayaknya beyond everything. Jadi kalau sakit tenggorokan anak kecil kan di sini doang ya. Kita bisa ngasih tahu di sini nih mah. Kalau yang saya rasain segini nih sakit tenggorokannya, bener-bener langsung sakit. Dan saya semprot propolis spray itu bener kata Ko Bernard, perih banget. Dan Per- perihnya itu enggak Kok bisa perih? perih. Kok bisa perih? Ya, Emangnya luka? Emangnya luka ya? nggak tahu juga. Cuman perihnya tuh kayak kebakar. Dan itu lama Oh, loh. Kan biasanya kita semprot propolis spray paling cuman kerasanya cut ya 1 detik 2 detik hilang kan. Kalau ini tuh semenit masih ngebakar terus di sini si propolisnya aduh. tuh. Mm-mm. Wah, itu Rasanya bahaya. Apalagi yang ya. penyanyi Mm-mm. gitu kan. Paduan suara bahaya loh itu. Aduh, kayaknya udahan deh, kayaknya jangan nyanyi dulu. Nah, udah gitu, aku itu ya, Aduh. udah gitu pagi-paginya tuh oke, Syong. Aku semprot tiap 2 jam, Oh, tiap sejam, minum hemohim tiap sejam juga, karena sakit kan. Nah, pasti luka oh. kalau kata Ko Bernard bener sih. Waktu dia dia nyaranin pakai garam ya, aku kumur-kumur garam. Aduh Tuhan, sakit. Kenapa Nah, jadi sakit? sakit. Hah, Jadi kumur pasti garam bisa sakit? sakit Sejarahnya karena pertama kali. aku juga nggak tahu tuh, pokoknya kalau yang aku rasain sih gitu ya. Terus udah gitu akhirnya berhasil dengan hemohim, berhasil dengan propolis spray. Aman kan? Nah, masuk Enggak. tuh ini Kamis malam. Kamis malam lagi sambil duduk gini ngedengerin Asia ngomong ya, IG live. Aku mikir, kok badanku sakit ya? Gitu kan, mulai sakit terus mulai sumeng gitu, mulai mulai demam. Nah, dari situ aku minum hemohim 1 hari langsung 6 Syong. Jadi 1 harian itu tuh aku minum 6. Tapi aku nggak makan. Nah, jeleknya itu. Nggak makan karena nggak bisa makan. Sakit kan, nelen. Gitu. Iya, Jadi aku tuh ini kok heeh, saya tidak bisa telan. nggak bisa telan. Jadi aku minumnya dan disarankannya kan katanya jangan makan nasi. Banyak makannya protein. Waduh, itu protein ya. Kan harus digigit-gigit, telan. Aduh, sakit banget. Nah, dari situ ternyata kalau hemohim aja kita nggak makan juga nggak bisa, Syong. Karena tadi juga aku denger ya, Mm-mm. si Hans itu ya kami kasih sih jarang makan ya, ya udahlah. Nah, tapi Vivi makan. Vivi kan makan terus, makanya dia cepat cepat baliknya gitu. Oh, Nah, terus Ko Bernard juga makan, Ci Yuli juga tapi makan. sakit banget itu Mhm. gimana makan Mhm. sih? Emang bisa turun? Saya pernah sakit Karena tenggorokan itu kalau mhm, makan makanannya nggak bisa turun. Akhirnya nah muntah. itu Kalau saya sih gitu. mhm, sakitnya seperti diiris-iris kata Kober. Aduh. Mhm. Kalau misalnya makanannya itu diganti, dia Mhm. sebetulnya butuh karbohidrat atau butuh apa? Mhm. Dia Nah, butuh karbohidrat. karbohidrat nggak boleh karena karbohidrat itu kan si virus suka gula ya. Jadi kalau Oh, bisa juga kita kasihnya karbohidratnya tuh yang gulanya dikit dan itu kan oh, rempong kalau misalnya lagi. makannya kayak gula, Hmm, kalau misalnya makannya kayak bayam, hmm, sawi gitu, banyak yang sayur-sayuran gitu, brokoli, di hmm. blender jadikan jus sayuran, water segala macam dicampur jadi jus sayuran gitu, bisa nggak? Kayaknya itu Maksudnya bisa. jangan pakai cara makan gitu, Tetap protein sih. Protein paling bagus sih, Syong. Karena protein. dia NK sel itu kan jadi gini, hemohim itu kan dia mau bikin NK sel kan. Apapun yang dibikin sama badan kita itu kan dia butuh energi. Nah, Mm-mm. energi itu kenapa orang COVID itu katanya nggak bisa bangun. Kalau aku lihat sih ya, aku nonton gitu kan, kan waktu pas lagi aku ngerasa kayaknya aku kena. Nah, itu kan jadinya suami kan nonton juga kan, aku ikutan nonton denger. Oh, ternyata tuh memang dia tuh butuh energi untuk ngebikin NK sel. Jadi kalau teman-teman gak makan pun energinya dari mana? Gitu. Kita tambah lemes. Makanya saya saranin ya sama teman-teman tuh hemohim sama spirulina deh. Karena kan spirulina kan protein ya. Gitu, Syong. Kamu kan gak bisa makan daging sapi, ayam gitu kan. Nah, Mm-mm. kamu spirulina aja gitu karena itu Gitu. eh, berguna banget buat ngebooster ya. Nah, halo Mm-mm. Ibu Erni. Nah, siapapun yang udah gabung ya, kalau misalnya mau gabung dan ada testimoni silahkan. Jadi kita eh,
karena kan saya tuh ngerasanya gini, hemohim itu sangat ngebantu gitu. Kan suamiku itu bekas stroke ya, dan dia juga ada tekanan darah tinggi. Tapi dia itu makan obat dokter, antibiotik aja loh, nggak pakai antivirus. Oh, Dan dia cuman pakai hemohim, dia sekarang sudah sembuh lagi. Dan bukan ya maksudnya bukan bilang hemohim menyembuhkan ya, menambah daya tahan tubuh benar-benar luar biasa deh, membantu penyembuhan gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang punya testimoni bagus gitu, di-sharingkan yuk, mari di sini. Nanti saya akan taruh di IGTV. Nanti teman-teman kirim, menghemat waktu kita untuk ngomong dan meyakinkan orang-orang. Karena kan ya kan benar-benar. Yong, heeh, gitu karena selama ini saya bilang bisa loh cuman sama hemohim saja. Kata mereka mana ada. Nah yang tadi siang itu kan semua hemohim aja ya, nggak pakai Iya, obat kan? kalau saya pribadi sih percaya sih ya, Hmm, walaupun saya tuh belum hmm, benar-benar pernah kok positif COVID gitu kan. Tapi hmm, setidaknya paman saya yang tinggal di Surabaya itu satu keluarga kena hmm. COVID. Dia itu cuma andalkan Oh, hemoglobin dan sembuh loh. Itu saya lihat wah. jelas-jelas. Saya teleponan video call sama dia itu cara ngomong dia sebetulnya udah kayak mau mati gitu. Ya beneran karena dia Hmm, eh, Xiong gitu kamu jaga kesehatan ya, pakai masker, nanti kamu kena COVID. Kayak udah sesak nafas, sakit tenggorokan, kayak mau mati. Cuman itu hmm. hemohim bener-bener buat dia hidup sampai sekarang. Nah, itu ya, Saya lihat jadi secara eh, nyata itu. heeh, secara nyatanya tuh memang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ya, Syong, kan kadang-kadang orang katanya, saya nggak mau dengar Angelica Gigas, apa sih itu Cinidium officinale, atau mereka nggak mau denger gitu. Mereka mau Iya. dengernya testimoni nyata, ya ini testimoni nyatanya ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang punya testimoni nyata, saya tuh sebenarnya punya dua lagi, yaitu Bunda Tri dengan ini ya, dengan member saya Anissa. Cuman saya juga lihat dari tadi kayaknya mereka belum gabung ya, gitu. Nah, Bunda Tri kalau belum ada join. yang belum join, tadi sih dia udah join. Cuman dia memang ada ini ya, dia ada Oh, apa sih? Ketemu lagi sama pastor kalau nggak salah. Nah, jadi, oh ini ada Kak Bernard bilang, dalam pandemi ini kita harus menaikkan imun kita. Kalau imun kita menurun, penyakit apa saja bisa datang. Berkat hemohim tubuh kita kuat. Memang iya. Jadi bukan karena kita di sini jualan, karena kalau yang jual, kita jualannya tuh kan, ini bukan jualan ya, ini sharing. Anda belinya bukan ke kita, tapi ke website atau Indonesia, atau website atau Taiwan, kalau buat Isyong, gitu. atau di Nah, Korea. atau Atomic Korea, kalau buat yang punya saudara di Speaker. sana. Silakan. Nah, kalau ada yang mau gabung dengan kita, mari. Kalau enggak ada pertanyaan, mumpung ada Isyong. Oh, saya pengen tanya ini Ci, kan Hmm, waktu itu ya. kena COVID biasanya kalau udah sakit gak ada istilahnya gak ada sebuah gairah gitu ataupun semangat untuk tetap perawatan wajah misalnya Oh, pakai tetap. booster. Nah, kenapa Hmm. di masa justru lagi drop gitu tetap punya gairah untuk bisa perawatan wajah sementara waktu itu saya sih seharian gak Oh, pakai skincare loh. Saya seharian gak oh, pakai skincare karena itu beneran gak nggak ada istilahnya keinginan. gak ada gairah, gak ada Oh, semangat tuh. Udahlah biar katanya hmm. besok baru gitu. Nah kenapa Ci Anita tetap ada semangat Kalau itu? aku, Itu sakit. kayaknya karena centil kayaknya Syong. Nggak maksudnya Kenapa? kalau aku kan memang mikirnya gini ya. Jadi karena itu gaya hidup. Mungkin itu. Jadi karena sudah dibiasakan banget kalau pagi-pagi cuci muka gitu kan, udah gitu kan aku harus pakai toner bla 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 bla. Nah, sejak di Atomi kan itu yang ku alamin gitu kan, tiap hari tuh toner, ini itu. Jadi walaupun kemarin panas demam juga tetap toner, essence, sinergi, terus pakai IP booster. Walaupun demam, batuk, berhenti IP boosternya sebentar terus mikir, berhenti 1 menit, sayang nih, berarti harus tambah lagi semenit. Nah, gitu. Ya, Tapi nah virusnya itu itu bisa mati juga hmm, kena IP booster. kayaknya cuman kalau aku ini ya, jadi kalau buat teman-teman nih yang tadi siang nggak ikut nonton, yang sangat membantu aku itu bener lah kalau aku sih kayaknya ethereal oil patch ya. Ini tuh kalau buat yang batuk, maksudnya kalau yang buat asmatik ya,
Terus udah gitu, aku tuh sampai nyimpen ini di dalam sini loh. Terima kasih Ibu Ciuli yang sudah ngasih tahu. Jadi di dalam ethereal oil patchku yang sudah habis, aku menaruh ting ting masker atau Mi PTFE ku. Nah, yang gini. Dan dalamnya tuh udah ada sih ethereal oil patch. Jadi kalau malam-malam itu aku gini. Pagi-pagi tuh lumayan. Ini udah nggak sakit sama sekali, Syong. Dan Wow. apa ya? Aku sih ngelihatnya karena dia ditaruh di dalam sini. Jadi pertama kan aku nggak bisa ngebedain ya bau koyo dengan bau apapun. Nah, begitu udah 2 hari baru kecium kan si bau koyonya. Itu bahagia banget loh. Oh, pertama kali gak kecium baunya koyo. Enggak. Hah? Jadi cuman keciumnya Oh my god. mataku perih kayaknya Oh ada. my Jadi god. kayak ada mata mata perih-perih kan kalau koyo segede gini jangan segede gini makanya ya teman-teman ya sedikit aja. Nah ini kan karena terlalu berlebihan gitu. Nah jadi taruh di sini tuh mataku tuh kayak perih. Cuman aku mikirnya kenapa nggak ada baunya gitu. Yang ini COVID. Jadi jangan meremehkan. Jadi kalau teman-teman kan mungkin sekarang rasanya saya ada di rumah aja. Nggak mungkin kena kan, Syong? Gitu. Iya. Saya juga mikirnya gitu tadinya loh. Aku nggak pernah kemana-mana. Cuman ketemu sama cat-cat, makannya di warung empek-empek, jauh banget dari orang-orang. Satu warung cuma ada kita doang, gitu. Nggak pernah ada apapun. Tatonya suamiku tiba-tiba satu hari kena, kita semua kena. Oh, Gitu ya. Jadi dari situ biasakanlah untuk meminum ini ya, kalau hemohim. bus-busnya aman ya? Bus-bus aman, bubus. Kalau anak kecil itu lebih, nah kalau anak kecil, Syong, ini ya tips nih buat teman-teman yang anaknya mungkin sedang mengalami juga ini ya gejala-gejala kayak gini. Saya sih ngerasanya Burus itu sangat kebantu bukan dengan hemohim tapi dengan probiotik gitu. Probiotik ini tuh bener-bener mantep, Syong, si probiotik tuh karena dia nggak mau makan. Jadi Ah, waktu sehari 2 hari pertama itu nggak mau makan dia sama sakit sekali. sakit tenggorokan juga. Enggak, nggak sakit. Makanya justru anak kecil itu mereka cuma demam. Demam sakit perut. Demam sakit perut. Kan mungkin tiap anak berbeda ya. Cuman aku ngelihatnya Bruce tuh demam sakit perut. Dan dia itu perutnya tuh bunyi terus. Jadi sama aku tuh kasih hemohim dia masih mau minum. Tapi dia nggak mau makan, Syong. Kalau nggak mau Oh, makan kan jadi tambah lemes ya. Nah iya. gitu. Dan buat anakku ya, nggak mau makan itu sesuatu banget loh. Kalau anakku tuh aku langsung nah jadi dia itu sama aku dikasih ini bubus mah Ci Yuli sama kita kemarin si Isyong udah lihat tuh Isyong, Hans, Dokter Asep sama Cat Cat drama Korea bus-bus di malam hari nggak mau keluar dari ya besoknya langsung kena. Nah dia saya kasih probiotik ini 1 hari 2 saset dia baru mau makan. Terus kan anak kecil tuh dia nggak ngerti korelasinya masih belum. Jadi kalau kita kan kita minum hemohim kita pengen sembuh kita makan kan Jong sebanyak-banyaknya. Anak kecil Iya. nggak mau. Jadi benar-benar Oh, nggak mau. Jadi aku paksa spirulina gitu. Nah udah spirulina probiotik segala bawa dokter ya teman-teman karena kalau anak kecil itu takut ya yang di bawah 8 tahun saya bawa ke dokter. Dikasih sama dokter pun sama dokter ternyata nggak dikasih antibiotik cuma dikasih penurun panas. Aduh, tapi dia berhasil tuh pakai hemohim, pakai ini probiotik segala. Terakhirnya besoknya 2 hari kemudian baru panas ininya, tenggorokannya keluar. Cong. Dia demam itu, demam tinggi langsung. Nah dari situ kasih antibiotik dokter, hemohimnya saya kasih 2 saset, pagi satu, eh, malam satu. Spirulina pagi satu, malam satu. Vitamin C-nya udah 1.000 saya kasihnya. Terus udah gitu saya kasih omega 3. wow, Mm-mm. mantap. Sekarang sudah sembuh, sudah Udah. Mama ngomong di sini, di sana udah nge-handphone. Udah pasti takut. Wow, hebat ya, hebat sekali ya. Cuma 2 hari. Sakitnya anak kecil itu cuma 2 hari. Cuman gini, teman-teman, kalau virus kita udah masuk anak kecil dan di rumah tuh ada manula, itu harus hati-hati banget. Karena anak kecil itu kan virus yang bisa bikin dia panas. Mungkin virus itu bisa membuat kita tumbang. Gitu loh. Itu harus hati-hati banget. Iya. Karena kalau virus dari saya ke Bruce, dia oke. Dia daya tahan imun tubuhnya lebih di atas aku, Syong. Oh. Cuman Bu, kan,
Hmm, Terus dulu sebelum dia kena gejala gini, sebelumnya dia udah rutin hmm. minum hemohim belum setiap hari? Untungnya udah. Nah ini ya teman-teman, ada juga kan yang pada pada ini ya, masa sih Hmm. Ci begitu kena langsung kita kasih 18, kayak dikasih 8 saset gitu ya. Nah, yang tadi juga Isyong bilang, Isyong itu minum 9 saset. Kenapa dia bisa? Karena udah bertahap ya Syong. Dia itu kan Hmm. udah pernah minum gitu. Saya bisa minum sampai 6 saset. Kenapa? Karena kita sudah pernah minum. Kalau saya kasih ke suami, suami saya nggak ini ya, nggak minum berkala kan. Gitu, dia lebih suka spirulina. Jadi saya kasih dia sehari maksimal 3 gitu. Ya, jadi teman-teman Oh, juga harus ingat. ini Ada Windy saya Group. saya jadi teringat dulu pernah dengar cerita dari salah satu Hmm, center leader di Jakarta. Saya nggak bilang namanya di hmm, sini. Jadi hmm, suami dia kena sama anak kecilnya kena. Jadi mamanya hmm, itu sempat bawa anaknya ke rumah sakit buat tes antigen dan ternyata negatif. Dan hmm, dalam perasaan mamanya itu adalah, wah kacau ini. Kalau sempat anak yang kecil kena, mamanya gak kena, nanti anak kecilnya karantina sendiri di hotel. Gimana hmm, siapa yang urus? Masa anak kecil di dalam hotel sendiri gitu kan. Jadi hmm, kalau kan mamanya kalau misalnya gak kena kan gak mungkin masuk juga. Terakhir mamanya keputusan, akhirnya mamanya temani anaknya barengan karantina. 2 orang satu kamar dan memang hmm. mamanya tidak pakai masker karena di dalam ruangan mamanya tidak pakai masker. Oh, Dan sampai anaknya itu keluar dari kamar isolasi itu, maksudnya isoman di hotel lah gitu ya istilahnya, sampai dia keluar, anaknya keluar negatif, mamanya tetap negatif. Ini yang luar biasa banget. Kenapa? oh. Karena saya tanya dia Hmm. sebelumnya, dia itu sudah rutin tiap hari konsumsi 2 sampai 3 hemohim, terus dia ada konsumsi Hmm, radiola, terus dia konsumsi hmm, red ginseng 1, pomegranate, vitamin C, probiotik, spirulina. Istilahnya dia ini, mamanya ini memang namanya senterida juga ya, hmm. istilahnya pecinta suplemen atomi lah gitu. Iya. Rata-rata dia ada Hmm, konsumsi, terus dia ada konsumsi yang ini vitamin, yang kalsium juga dia ada. Jadi dia merasakan mujizatnya itu adalah dia gak kena loh. Ibaratnya di tengah-tengah virus gitu dia gak kena. iya. Karena dia Ya imunitasnya sudah luar biasa. sudah yang dibilangin sama Pak Ken Sujardi itu loh, sama Pak Mike. Kalau kita minum 2 saset 120 hari tanpa stop, mungkin kita juga begitu, Syong. Tapi masalahnya kita-kita ini kan kadang-kadang ada suplemen baru, hemohimnya Iya. lupakan dulu. Nah, gitu kan. Nah itu, ya terus hemohim disarankan 6 saset kata Ciuli. Sebenarnya tergantung kondisi Ciuli, karena kan aku udah ngobrol juga ya sama Ibu Aprinda, kan lumayan juga, beliau luar biasa ya soal ini tuh. Katanya kalau memang membutuhkan komorbid terutama sampai 8 boleh gitu Ciuli, karena tapi tergantung orangnya sudah minum dulu hemohimnya atau enggak, karena kalau langsung kita kasih 8 saset sama orang yang kayaknya baru kenal gitu ya. Langsung 8. Nah, kayaknya orang model Isyong langsung minum 6 jarang. Ya, gitu. Cuman kalau kalau ke dia kan dia masih muda gitu. Isyong tuh kan masih muda. Jadi waktu disarankan itu berhasil banget ya Syong. Malah jadinya kamu jadi leader atau mi langsung. Nah, itu. Yes, Mm-mm, benar. gitu ya. Jadi, nah ini kalau buat teman-teman nih yang ada ini obrolan lagi tentang testimoni juga, ayo mari silahkan gitu. Karena gini, testimoni itu jangan disimpan teman-teman, gitu loh. Karena kalau disimpan ya, eh, buat apa? Karena bahkan berlalu juga. Ini pandemi kan akan berlalu kan, gitu. Jadi waktunya Anda sharing itu kan sekarang. Jadi kenapa harus ditutup-tutup gitu? Dan gini ya, kalau dulu kan positif tuh semua orang udah takut, Syok. Kalau sekarang semuanya juga positif, buat apa takut? Oh ha, Kalau ini mm-mm, satu lagi saya ah, mau cerita, ini ada gini mm-mm, ya. Em, mm-mm. Nggak tahu cerita ini pernah terjadi di kehidupan saudara ataupun relatif dari teman-teman IG Live yang nonton IG Live Mhm, malam ini atau tidak. Ini kemarin saya ada teman, papanya itu usia 76, tinggalnya di Jembes, Jembatan Besi, Jakarta, kena aha, COVID. Dia udah tua,
telinganya itu pendengarannya sudah agak kurang bagus sih. Jadi Hmm. saya tawarin dia konsumsi hemohim, dia memang ada dikasih ke papa yang konsumsi hemohim, gak bermasalah. Dan Hmm. karena pendengarannya bermasalah, jadi anaknya suruh dia bilang, papa kamu kena COVID, kamu tiduran aja di ranjang gitu, gak usah kemana-mana. Tapi mungkin Hmm. papanya gak kedengaran atau gimana, akhirnya dia jalan sendiri ke toilet dan dia jatuh. Tulangnya Aduh. patah, tidak patah, tetapi 3 hari Oh, kemudian, 3 hari apa tuh? kemudian, bye bye. Heeh. 3 hari Oh, kemudian, bye bye. waduh. Nah, Hmm. jadi di sini ini masalah yang besar banget. Kenapa? Hmm. Karena dia tidak patah tulang. Kalau dia patah tulang, Iya kita sih. sudah langsung judge, diagnose, Hmm. dia mati, meninggal, istilahnya bukan mati, ya Hmm. meninggal. Itu Hmm. sudah pasti karena jatuh. Hmm. Permasalahannya dia tidak patah tulang. Terang ronsen X-ray. Tetapi Hmm. 3 hari kemudian dia ginian. Meninggal, dan saya ditanya, kenapa? Kenapa kalau udah minum hemohi masih meninggal? Oh, oh, Saya oh, ditanya oh. begitu. Banyak-banyak Saya yang ngomong ditanya gitu. begitu. Saya Hmm. cuma merasa heran, lucu. Saya tanya gini, biasanya orang tua dia kalau udah jatuh, kalau nggak patah tulang, minimal tuh organ-organ yang di dalam itu terkejut batin. Kadang-kadang itu Iya. kalau kita bahasa kerennya itu amsyong, amsyong. Nah, jadi untuk kasus yang begini saya mau klarifikasi, mungkin kedepannya Hmm. teman-teman akan jumpa kasus yang begini. Jadi untuk yang kayak gini nggak usah takut, tinggal perlu penjelasan yang lebih bijak ke mereka saja. Jadi akhirnya setelah Hmm. saya jelasin, dia pun paham dan menerima apa adanya. Dan setelah beneran sih kan kalau meninggal dunia itu kan akhirnya kan ada dokter otopsi yang pengecekan dia meninggalnya karena apa. Jadi terakhir Hmm. dicek itu meninggalnya bukan karena COVID, tetapi karena dia jatuh gitu. Jadi Memang sudah. dari Hmm. sana dia tetap percaya dan dia sendiri tetap lanjut konsumsi hemohim walaupun papanya udah konsumsi hemohim karena jatuh gak patah tulang akhirnya meninggal, dia tetap percaya gitu. Betul. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya jangan terlalu gini deh kalau kata saya sih, kalau selama di masa pandemi ini ya, karena kan nggak ada pertanyaan juga, terus sudah gitu, sudah malam juga. Nah, jadi aku juga mau menutup dulu. Nah, ini penutupannya, nanti sesudahnya Isyong nutup ya. Nah, aku sih mikirnya gini, jadi hari ini kan udah ngobrol sama Hans, udah ngobrol sama Vivi, udah ngobrol sama Pak William Andra, sama Ci Yuli, Ko Bernat, Isyong ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau buat kita itu termasuk murah nggak sih hemohim? Kalau kata Isyong? Heeh. Untuk perspektif saya sebetulnya hemohi ini menurut saya itu sih murah ya, sangat Heeh. murah. Kenapa? Satu Heeh. volumenya itu 60 Heeh. 60. Saya nggak pernah jumpa suplemen yang katanya bisa meningkatkan imun tubuh yang harganya 1 juta lebih sedikit, isinya itu 60, nggak pernah jumpa. Heeh. Kalau vitamin C itu beda Heeh. ya. Vitamin C itu memang sih bisa meningkatkan imun tubuh, 60 daya segini tahan ya. tubuh. Heeh. Tapi itu Heeh. vitamin biasa aja, beda sekali. Nah, Ya, jadi menurut betul saya itu banget. secara industri yang serupa ataupun industri sejenis membahas tentang blockbuster produk, menurut saya itu hemohim itu number one termurah. Aku juga ngerasa gitu. Jadi gini, teman-teman kalau yang sekarang masih belum percaya juga dengan hemohim dan sebenarnya lagi mikir ya, ini tuh ngomongin apa sih? Nah, kan mungkin ada yang kayak gitu. Ini tuh ngomongin apa sih? Nah, yang paling pasti pertama yang harus dilakukan sama teman-teman, jangan beli di toko lain. Di, bukan karena kita butuh PV ya, Syong gitu. Karena kan orang tuh kadang-kadang ya, Cici tuh ngomongnya, jangan beli di toko lain, jangan beli di toko lain. Nah, mungkin gara-gara Cici takut katanya PV-nya ke orang lain. Sebenarnya mungkin yang nonton sekarang ini nggak ada satupun member saya, mungkin gitu, gitu. Mungkin ada satu dua member saya gitu kan. Nah,
Tapi dan PV-nya nggak ke saya, sama aja gitu. Cuman kenapa saya bilang harus belinya di website Atomi Indonesia? Karena ini itu yang asli adanya di Atomi Indonesia. Dan kalau teman-teman tuh beli ya, gini, ini tuh diminum kan seperti yang saya bilang tadi ya, Syong, 120 hari dan harus ini gitu loh, 2 saset. Apakah teman-teman mau beli sesuatu yang tidak asli? Nah, itu sih Iya. saya sering mau ngomongnya itu ya. Ya, nah itu. Halo Pak Indrakwan, ada mau berkesaksian testimoni COVID? Kalau ada ya mari silakan join saya. Nah, udah gitu itu satu harus di ini ya di website Otom Indonesia. Terus udah gitu kedua, Hemohim itu bukan yang dipatenin ya, Syong. Bukan Hmm. Angelika Gigasnya. Karena kemarin aku tuh ada orang nawarin aku gitu. Ini Iya. aku jelek ya. Nah, ada Hmm. yang nawarin aku tuh satu satu suplemen. Yang dipatenin dalamnya Angelika Gigasnya misalnya. Kalau enggak yang dipateninnya tuh si Pioneer Pioneer Japonicanya gitu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu yang dipatenin. Terus aku mikir, kalau ini kamu maksudnya si produk kamunya ada patennya nggak? Produk kamunya ada BPOM-nya nggak? Produk kamunya itu ada PubMed-nya nggak? Nggak ada Ah, ya. Yang dipatenin itu adalah kandungan di dalamnya. Itu be smart. Harus tahu, oh ini tuh emang hemohimnya atau enggak. Nah, kalau teman-teman ingin tahu hemohim itu patennya, siapa yang membuat paten itu adalah KRI, bukan Atomi, karena Atomi itu cuma distribusinya saja. Silahkan dibuktikan ke orang-orang, liatin, oh ini KRI. Nah, dan dia itu patennya apa? Patennya itu imunomodulator. Patennya itu menaikkan NK sel. Tidak ada yang patennya itu sebegitu kayak hemohim. Aku tahu kayak gini dari Paken Sujardi ya, belajarnya udah banyak. benar. Jadi, Encaster ini adalah satu-satunya ya. Saya dulu mm-mm, itu nggak pernah dengar suplemen gini ya itu bisa mm-mm, meningkatkan Encaster. Cuma pertama kali mm-mm, dengannya itu di Hemohim dan kemarin tuh, saya sempat penasaran dan saya cari juga mm-mm. jawabannya. Ci Anita kalau nggak salah pernah tanya. Ada 7 paten internasional Hemohim, salah satu dari Jepang, bener kan? Oh, 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 Sementara ya, Jepang nggak ada Hemohim, sudah ketemu jawabannya belum? belum? Belum. Nah, jadi Hah? jawaban yang saya ketemui, saya tanya leader-leader master, standar master, kenapa Jepang udah ada paten sementara di Jepang tidak ada, masa hemohim tidak Heeh, didistribusikan ke dalam Jepang? Kenapa? Sengaja untuk mendapatkan paten dari Jepang supaya apa? Supaya para dokter-dokter, para peneliti dan para orang-orang hebat di Jepang itu kan Jepang terkenal dengan negara mm-mm, medication ya, countries. It's known mm, for medication. Supaya mereka itu tidak membuat produk replika sejenis hemohim dengan teknologinya ini, mereka bisa saja meniru teknologi dengan bahan misalnya contohnya campur Angelica gigas, Cnidium officinale, dan ini yang satu lagi mm, Lactiflora, dan mereka bisa Japonica. saja Mm, campur tambah satu bahan lagi misalnya campur anggur mm, resveratrol di dalamnya mm. supaya dia mirip serupa ini. Jadi menurut saya Kari ini luar biasa banget. Dia sengaja Oh, dapatkan gitu. paten itu supaya si Hah? Jepang tidak bisa meniru. Bisa. Jadi dengan kata lain, Oh, ingat ya teman-teman, harus punya satu konsep. Jepang itu sudah number one ya kalau tentang mm, obat. Nah, tuh. ketika Hemohim sudah dapat paten dari Jepang, dengan kata lain berarti Jepang tidak bisa buat lagi serupa ini. Artinya, apakah Mm. kedepannya akan muncul suplemen yang lebih bagus dari Hemohim? Saya katakan tidak mungkin. Kalaupun mungkin perusahaan itu akan bangkrut dalam 3 kali 20 hari. Kenapa tuh 32 hari? Langsung, Ya, langsung jadi pengen. karena nggak akan Mm-mm. mungkin. Pasti akan Iya sih. muncul saja masalahnya gitu. Mm-mm. Jadi, Itu ya. Jadi itu penting banget buat teman-teman untuk pelajar. Jadi kan, aduh dulu. Soalnya gini, sambil nyambung sedikit ya, sedikit lagi sebelum berhenti. Nah gini, kemarin itu kan kalau yang ikut rapat division yang tentang Pak Ibu Donatanto ngomong, pokoknya create your dream, terus living your dream segala ya. Untuk teman-teman bisa menjalankan bisnis Atomi itu harus bisa mengerti tentang hemohim. Oleh karena sudah. itu saya sih Ya ya, ampun. Syong, kamu bikin dimanapun, kapanpun,
kelas hemohim saya ada. Soalnya saya pengen tahu banget gitu kenapa. Dan tapi itu memang luar biasanya, saya bisa ini ya, saya bisa gimana ya? Waktu saya ngerasain sendiri gitu, Syong, waktu pas lagi nggak sakit, minum hemohim itu nggak kerasa apa-apa, teman-teman. Bener Gak loh. keren. Cuman kerasanya cuman gini, aku biasanya pergi ke Jakarta, aku pulang demam. Nah, sekarang pergi ke Jakarta, aku kok nggak demam ya? Nah, aku tuh cuma ngerasanya gitu. Minum hemohim tuh karena itu doang. Terus aku sedia di rumah buat apa? Buat anak. Karena dia ini kan, dia memang hyperallergic gitu. Hmm. Nah, tapi buat akunya sendiri aku belum nemu ya sampai sekarang kena ini. Aduh, bener-bener Syong. Seneng banget lah. Karena Benar. lihat ya, Berarti berarti buat sudah orang membuktikan. Berarti sudah sudah membuktikan next membuktikan. time ini harus Hmm, rutin. betul, harus minum rutin terus udah gitu kalau buat yang kena kena virus sekarang, pertama jaga mindset ya, berlaku seperti Ciyuli gitu. Kalau Ciyuli kan juga selalu positif, Isyong juga selalu positif. Nah, cari jadi kalau Anda merasa wah saya getting worse gitu karena kan si ini nih COVID itu dia naik turun gitu ya. Nah, waktu pas lagi turun itu bukan berarti turun dadah bye-bye bukan. Itu tuh malah kita makin hancurnya tuh di waktu dia turun. Nah, jadi kalau teman-teman naik demam, turun COVID, nah pada waktu itu kan kita pasti udah dikasih antivirus ya. Antivirusnya makan, selang sejam, minum ya. Minum, makan. Makanlah protein, makanlah spirulina, terus udah gitu jaga kondisi tetap happy gitu. Karena ini tuh akan berlalu dan saya sekarang barusan berapa ya, Syong? Nggak sampai seminggu ya aku sakit ya. Kan Benar. mulainya Kamis. Hmm. Nah, diakhiri dengan IG Live dan maksudnya dimulai dengan IG Live aku sakit, diakhiri dengan IG Live juga. Dan Hmm. sebenarnya gini ya, saya sakit ini nih masih bisa pakai IP booster, masih bisa Wow. anak saya kulit anak saya ujian, saya masih Mama nggak suka ya kamu nggak belajar.